Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dan juga selawat pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kami dari mahasiswa Staimas Wonogiri Prodi PAI, nama saya Heru Guna, beserta teman saya yaitu Indra Ismawarto, akan menyampaikan mata kuliah studi materi PAI di SMP. Adapun tema yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah pendalaman materi kelas 9 di SMP. Dosen pengampu Amir Mukminin SPD MPD. Baik para mahasiswa sekalian, adapun latar belakang tentang pendalaman materi pendidikan agama Islam di SMP, di mana guru PAI SMP adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah. Adapun tujuan pendalaman materi pendidikan agama Islam, yang pertama adalah bahwa pendalaman materi PAI dapat meningkatkan kemampuan guru PAI dalam pertama, menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kedua, pendalaman materi PAI dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi. Bagaimanapun seorang guru mampu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran dengan mempertimbangkan pertama, relevansi materi pokok dengan SK dan KD. Dua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi. Keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah kesahihan atau kevalidan materi, benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya. Yang kedua, tingkat kepentingan materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa. Yang ketiga adalah bermanfaat. Materi tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya. Dan yang keempat adalah layak dipelajari. Materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan, bahkan bahan ajaran dan kondisi setempat. Yang kelima adalah menarik minat, di mana materinya menarik minat siswa dan memotivasinya untuk belajar lebih lanjut. Adapun yang ketiga, guru PAI dapat memperkaya materi pendidikan agama Islam dengan berbagai sumber atau bahan yang relevan dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu pengetahuan sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi, atau pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan alam seperti fisika, biologi, kimia juga memperhatikan perkembangan teknologi, sehingga pengetahuan, pemahaman, dan penerapan pendidikan agama Islam dapat lebih fungsional bagi peserta didik. Adapun model pendalaman materi PAI berpedoman kepada standar ISI 2006. PAI SMP memilih standar kompetensi, dan SK kompetensi dasar, memiliki materi meliputi Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. Yang kedua adalah mereview materi pendidikan agama Islam SMP yang telah dikembangkan para penulis dalam teks PAI SMP. Yang ketiga adalah memperbanyak buku bacaan
atau referensi yang sesuai dengan ruang lingkup PAI. Yang keempat adalah memperkaya materi PAI dengan menggunakan ragam sudut pandang. Yang kelima adalah mendiskusikan materi PAI dengan teman sejawat, dengan guru mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, dan juga guru-guru pelajaran yang lainnya. Yang keenam adalah mengidentifikasi realitas kehidupan umat Islam dan masyarakat secara luas agar perkembangan materi PAI dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketujuh, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dan lokal karya. Adapun pendalaman materi SMP kelas 9 meliputi standar kompetensi Al-Quran dan hadis, yaitu memahami ajaran Al-Quran dalam surat At-Tin, di mana kompetensi dasarnya adalah membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kedua, menyebutkan arti Quran surat At-Tin. Ketiga, menjelaskan makna Quran surat At-Tin. Adapun standar kompetensi yang kedua adalah memahami ajaran Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Yang keempat adalah membiasakan perilaku terpuji. Yang kelima adalah memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Yang keenam adalah memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Dan yang ketujuh adalah memahami perkembangan Islam di Nusantara. Adapun pendalaman materi pada semester 2, standar kompetensi adalah Al-Quran dan hadis, memahami Al-Quran surat Al-Insyirah. Selanjutnya yang kedua adalah memahami Al-Hadis tentang kebersihan. Yang ke-10 tentang akidah, yaitu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang ke-11 akhlak, menghindari perilaku tercela. Yang ke-12 adalah memahami tata cara berbagai macam sholat sunnah. Dan yang terakhir yaitu tentang tarikh dan kebudayaan Islam, yaitu memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Itulah poin-poin penting tentang standar kompetensi pendalaman materi di PAI di SMP. Selanjutnya, bagaimana contoh pendalaman materi tersebut? Insya Allah akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Bapak Indra Ismawarto. Untuk saya pribadi, saya cukupkan penyampaian pada kesempatan ini. Kami tutup dahulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Heru, yakni mengenai contoh pendalaman materi PAI di SMP. Dalam contoh pendalaman materi PAI SMP ini dilakukan dengan berpedoman pada standar isi 2006 PAI SMP, memilih standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, memilih materi meliputi Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, tarik, dan kebudayaan Islam, baru menentukan kelas dan semester. Pertama, materi fikih kelas 9 semester 1. Standar kompetensi memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Kompetensi dasar 5.1 menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. 5.2 menjelaskan tentang akikoh dan kurban. 5.3 memperagakan cara penyembelihan hewan akikoh. Yang ketiga, indikator A menjelaskan hukum kurban, B menyebutkan syarat dan jenis hewan kurban, C menyebutkan waktu dan cara pemotongan hewan kurban, D menjelaskan hikmah kurban, E menjelaskan pengertian akikoh, F menjelaskan hukum akikoh, G menjelaskan pemotongan hewan akikoh, dan H menjelaskan hikmah akikoh. Selanjutnya materi A, kurban. Pengertian kurban secara bahasa artinya dekat, sedangkan secara istilah adalah ibadah dengan cara memotong hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari Raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ajaran berkurban yang berlaku saat ini adalah mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah Allah Ta'ala dalam mimpinya untuk menyembelih putranya, yakni Ismail. Hal ini diceritakan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102-107.
Yang kedua, hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kurban. Ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib, dan ada yang berpendapat hukum kurban adalah sunnah muakkad. Alasan ulama yang mengatakan hukum kurban wajib adalah yang pertama, Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 menyebutkan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, hendaknya berkorban lagi. Riwayat muttafaqun alaih. Lalu juga hadis yang lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkecukupan berkorban dan dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah, seperti dalam mazhab Syafi'i, demikian pula menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak berpegang dengan sabda Nabi yang artinya dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dia wajib atau kurban itu wajib? Maka dia menjawab, Rasulullah SAW telah berkurban dan kaum muslimin setelah beliau berlaku hukum sunnah. Para ulama sepakat bahwa hukum kurban nazar adalah wajib, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila kurban itu wajib, maka yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya, namun apabila ia kurban sunnah, maka ia boleh memakan dagingnya. Syarat dan jenis hewan kurban, tidak semua binatang dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Ulama sepakat bahwa kurban itu terdiri dari hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri atau domba. Binatang yang akan dijadikan kurban harus memenuhi syarat tertentu. Di antaranya adalah binatang itu sehat dan tidak cacat, binatang itu telah cukup umur, biri-biri telah mencapai umur 1 tahun lebih atau telah tanggal giginya, kambing telah berumur 2 tahun lebih, kerbau dan sapi telah berumur 2 tahun lebih, unta telah berumur 5 tahun lebih. Waktu pemotongan dan cara pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir pada akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu memotong hewan kurban disunahkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membaca bismillah, Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi, membaca doa. Hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat menggunakan alat potong yang tajam. Orang yang berkorban dengan seekor kambing atau domba hanya berlaku untuk 1 orang, sedangkan bila berkorban dengan unta, sapi atau kerbau berlaku untuk 7 orang. Yang kelima, nilai dari pelaksanaan kurban. Di antara nilai yang terkandung dari pelaksanaan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah. Yang ketiga, memupuk rasa solidaritas terhadap sesama manusia sehingga meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Lalu, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Yang B adalah akikah. Pengertian akikah adalah memotong hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak dengan ketentuan syarak. Hukum akikah berhukum sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena anak yang belum diakikah seolah-olah masih berada dalam gadaian dan penebusnya adalah berupa akikah. Nilai-nilai akikah, adapun nilai-nilai pelaksanaan akikah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan ibu dan anak. Yang kedua, sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Yang ketiga, sebagai media memberitahukan kepada masyarakat bahwa orang tua sudah memikul amanat Allah berupa anak. Dan yang keempat, sebagai pelajaran bagi orang tua bahwa nanti harus bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya. Perbedaan kurban dan akikah diantaranya sebagai berikut. Kurban dilaksanakan pada hari raya dan hari tasyrik, sedangkan akikah dilaksanakan karena ada kelahiran anak. Yang kedua, kurban bisa setiap tahun, sedangkan akikah sekali seumur hidup. Yang ketiga, daging kurban dibagi dalam keadaan mentah, sedangkan akikah dibagi dalam keadaan masak. Tarik dan yang B, yakni tarik dan kebudayaan Islam kelas 9 semester 2, standar kompetensi memahami sejarah dakwah Islam. Kompetensi dasar menceritakan pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah. Indikator pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW
Lalu B, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang C, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan D, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Materinya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Nabi Muhammad SAW dimulai dari kota Mekah, yakni dengan menekankan pada pendidikan tauhid, baik secara teori maupun praktek. Pengajaran Al-Quran yang merupakan sumber ajaran pokok Islam. Tugas Nabi Muhammad di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya dan menjadi pegangan dan pedoman hidup kaum muslimin hingga akhir zaman. Lalu periode di Madinah. Dalam mengajarkan Al-Quran, Nabi Muhammad menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkan Nabi. Para penulis Al-Quran yang sudah ditunjuk untuk menuliskan setiap ayat yang diturunkan dengan baik. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Telah berkembang beberapa ilmu meliputi ilmu pengetahuan Islam klasik, ulumun naqliyah yang bersumber pada Al-Quran, lalu juga lahir ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu nahwu, khat, pertumbuhan ilmu fikih, sastra, dan ulumul aqliyah yang bersumber pada akal. Berkembang ilmu arsitektur, sebagaimana beberapa masjid dibangun di antara Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Atiq. Juga dibangun beberapa kota seperti Basrah, Kufah, dan Fustat. Lalu perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan terus berkembang dan meluas pada setiap bidang hukum, fikih, dengan munculnya berbagai mazhab yang ditimbulkan dari pemikiran Islam. Ada beberapa pola pikir, pola pemikiran yang bersifat skolastik, pola pemikiran yang bersifat rasional, dan pola pemikiran yang bersifat batiniah atau intuitif. Perkembangan Islam pada periode Bani Abbasiyah. Perkembangan pada Bani Abbasiyah ini adalah gerakan penerjemahan manuskrip berbahasa asing, terutama bahasa Yunani dan bahasa Persia, ke dalam bahasa Arab. Buku-buku tentang ketatanegaraan, politik, serta moral seperti Kalilawadima dan Asindin dalam bahasa Persia diterjemahkan dalam bahasa Arab. Manuskrip berbahasa Yunani, logika karya Aristoteles, Al-Mages karya Ptolemy, aritmetik karya Nicomaus, geometri karya Euclid, juga sejumlah manuskrip berbahasa Yunani klasik, Yunani Bizantium, bahasa Pahlawi, bahasa Neo-Persia, dan bahasa Syria. Nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, sumbangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan kewajiban pribadi atau fardu ain, sehingga setiap peserta didik memiliki peluang untuk berkembang dan menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan tersebut. Demikian, ini adalah sedikit pemaparan kami mengenai contoh-contoh studi PAI di SMP. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.